Film diawali dengan memperlihatkan serangan brutal dari sekelompok pemberontak yang membantai warga dan memporak-porandakan desa, di mana anak-anak diculik untuk dijadikan tawanan, sementara sisanya akan dihabisi. Di tengah puing rumah yang terbakar, seorang anak dipaksa memegang tongkat kayu untuk mengeksekusi ibunya sendiri. Ia pun diberi pilihan mustahil, yaitu eksekusi sang ibu atau ia dan seluruh saudaranya akan dibantai saat itu juga. Adegan berpindah ke Pennsylvania, Amerika Serikat. Terlihat pria yang bernama Sam Childers yang diketahui kalau ia adalah seorang anggota geng sekaligus pecandu narkoba dan alkohol tingkat dewa. Baru saja menghirup udara bebas dari penjara karena hari itu adalah hari kebebasannya. Sementara itu di gerbang tahanan, istrinya yang bernama Lynn Childers sudah menunggu untuk menjemputnya pulang. Begitu Sam dan istrinya tiba di rumah, mereka langsung disambut dengan hangat oleh ibu dan putrinya yang bernama Peggy. Namun siapa sangka kalau sang istri yang dulunya pernah bekerja sebagai penari erotis di sebuah bar, belakangan ini diketahui kalau Lin sendiri sudah insaf dan tobat. Lin menyadari kalau uang dari hasil pekerjaan haramnya tidak akan berkah. Untuk itulah Lin berharap Sam sang suami juga bisa bertobat seperti dirinya. Sam yang mendengar hal itu seketika langsung emosi dan hampir saja melakukan KDRT pada sang istri dan meminta dirinya bisa kembali ke tempatnya bekerja. Namun Lin jelas menolak hal itu. Makanya daripada terjadi hal yang tidak diinginkan, Sam memutuskan untuk pergi dari sana. Ternyata Sam pergi ke sebuah bar dengan motor kesayangannya. Begitu tiba di sana, ia melihat teman-teman satu gengnya sudah lebih dulu berkumpul. Di tempat itu, Sam juga bertemu dengan sahabatnya yang bernama Donnie. Begitu Donnie tahu kalau Sam banyak pikiran, ia pun diam-diam menawarkannya sebuah narkoboy. Di sini juga terlihat jelas kalau Sam adalah pecandu narkoboy tingkat akut. Di keesokan harinya, Sam yang sudah terbangun sehabis pesta semalam, jelas terlihat kalau ia begitu kacau. Hal itu sangat berbeda dengan Lin, istrinya yang pagi itu sedang mengantarkan anaknya ibadah mingguan di sebuah gereja. Sebenarnya apa yang dirasakan Sam saat ini dulunya juga pernah dialami oleh istrinya Lin. Namun begitu Sam terkena kasus dan masuk penjara, saat itu juga Lin memutuskan untuk bertobat dan meninggalkan pekerjaannya. Singkat cerita, malam harinya Sam dan sahabatnya Doni masuk ke sebuah rumah yang diduga rumah itu milik seorang pengedar narkoboy. Mereka berencana melakukan perampokan kecil-kecilan karena ternyata mereka sudah kehabisan uang dan stok narkoboy. Begitu mereka pulang, Sam dan Doni yang tidak sabar untuk menggunakan hasil curian narkoboynya justru memakainya sambil berkendara dengan kecepatan tinggi, seolah mati bukan hal yang menakutkan. Tak lama kemudian di tengah perjalanan mereka berpapasan dengan seorang gelandangan dan dengan baik hati mereka berhenti untuk memberinya sebuah tumpangan. Akan tetapi bukannya berterima kasih, baru saja mobil jalan, gelandangan tersebut justru tiba-tiba mengancam Doni dengan sebuah senjata tajam dan berjanji akan menyayat lehernya jika ia tidak menuruti permintaannya. Namun Sam yang masih dalam kondisi mabuk, tanpa ragu ia pun langsung menghajar dan menusuk balik si gelandangan tersebut berulang kali hingga ia tewas tak bernyawa. Dari tindak kejahatan yang Sam lakukan selama ia jadi gangster, belum sekalipun ia pernah membunuh seseorang hingga tewas. Dan ternyata baru kali ini ia kebablasan atas aksinya tadi malam. Sementara sang istri yang baru kali ini melihat suaminya sepanik itu. Di saat yang sama, Sam yang merasa sudah bertindak sangat jauh. Kali ini ia memutuskan dan berjanji di depan istrinya ingin bertobat dan memperbaiki kehidupannya. Keesokan harinya, Sam bersama keluarganya pergi ke sebuah gereja untuk melaksanakan ibadah. Di sana, sang pendeta tak henti-hentinya memberikan khotbah akan arti sebuah kehidupan dan ampunan Tuhan yang begitu luas.
Namun bukannya merasa tenang, Sam yang mendengar sang pendeta berkhotbah justru merasa gelisah akan semua tindakannya selama ini kepada manusia. Apakah mungkin Tuhan masih mau mengampuninya? Hingga pada akhirnya sang pendeta meyakinkan Sam kalau konsisten menjadi baik adalah kuncinya. Sam pun akhirnya menjalani ritual pembaptisan sebagai pencucian dirinya dari dosa masa lalunya. Sejak peristiwa itu, kepribadian Sam berubah secara drastis. Ia meninggalkan kebiasaan buruknya termasuk alkohol dan narkoba. Hubungannya dengan istri dan anaknya pun perlahan membaik. Kini, Sam bekerja sebagai buruh konstruksi dan berusaha menjalani hidup dengan lebih bertanggung jawab. Namun setelah kontrak proyeknya berakhir, Sam kembali menghadapi kesulitan keuangan. Ia berupaya melakukan berbagai cara demi mempertahankan kehidupan keluarganya. Bahkan motor kesayangannya rela ia jual. Sayangnya pengorbanan itu masih belum cukup untuk menutupi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Akibat himpitan masalah yang tak kunjung selesai membuat batin Sam menjadi tidak tenang. Dalam keadaan kalut, ia memilih menemui Doni, sahabat yang sudah lama tak ia kunjungi. Kedatangannya membuat Doni begitu tak percaya kalau penampilan Sam yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Di saat yang sama, Doni menyampaikan kabar yang mengejutkan. Pria gelandangan yang dulu mereka habisi ternyata masih hidup. Pada malam kejadian itu, seseorang menemukannya tergeletak di tepi jalan dan segera membawanya ke rumah sakit. Mendengar kabar tersebut justru membuat hati Sam setidaknya sedikit lega. Di sisi lain, Sam menyadari bahwa Doni tengah berada dalam tekanan dan kegelisahan. Pada siang itu, Doni kembali mencoba mempengaruhi Sam untuk kembali menggunakan barang terlarang tersebut. Di malam harinya, Sam yang baru pulang ke rumah ternyata telah dinantikan kedatangannya oleh istrinya. Lin yang begitu khawatir saat itu justru merasa kaget saat melihat di tangan Sam banyak bekas suntikan. Namun usut punya usut, bekas suntikan itu ternyata adalah hasil donor darah yang Sam lakukan demi mendapatkan uang tambahan. Setelah mendengar penjelasan suaminya, Lin pun langsung merasa lega. Beberapa hari kemudian, media mengabarkan ke depan wilayah diperkirakan akan mengalami cuaca ekstrim. Dan salah satunya adalah tempat Sam dan keluarganya berada. Berhubung rumah Sam adalah rumah semi permanen, jadi untuk mengantisipasi tornado yang sudah dekat, ia pun segera membawa keluarganya masuk ke dalam ruang bawah tanah untuk berlindung. Sementara dirinya menahan lubang penutup itu dengan tubuhnya. Untung saja dari kejadian tersebut, Sam dan keluarganya berhasil selamat. Meskipun diperkirakan kerusakan yang diakibatkan cuaca tornado tersebut cukup parah. Sore itu, ketika Sam sedang berusaha memperbaiki bagian rumahnya yang rusak, ia tiba-tiba didatangi oleh mantan atasannya saat masih bekerja di perusahaan kontraktor. Dari perbincangan mereka diketahui bahwa bencana cuaca ekstrim yang terjadi sebelumnya bukan hanya merusak rumah Sam, tetapi juga menghancurkan ratusan rumah lainnya di wilayah tersebut. Mantan bosnya berniat memanggil Sam kembali untuk membantu proses renovasi rumah-rumah yang terdampak. Namun, alih-alih langsung menerima tawaran itu, Sam justru mengemukakan gagasan lain. Ia mengusulkan agar proyek tersebut dikerjakan melalui perusahaan yang ingin ia dirikan sendiri secara mandiri. Seiring berjalannya waktu, bisnis konstruksinya berkembang dengan sangat cepat, hingga keuangan bukan lagi menjadi masalah. Bahkan Sam telah berhasil mewujudkan rumah impian yang dulu hanya angan-angan, kini berada di depan mereka. Beberapa tahun berlalu, kini Sam semakin mantap untuk menata kehidupannya di jalan kebenaran. Mendengar sahabatnya Doni sedang tak sadarkan diri di salah satu rumah geng motor akibat kecanduan narkoboy, Sam yang tanpa ragu langsung menerobos masuk. Di sana ia mengancam salah satu anggota geng agar mau menyerahkan Doni yang saat itu terlihat tidak berdaya. Tak lama kemudian, Sam yang sudah membawa Doni kembali ke rumahnya, mencoba untuk menyadarkan Doni dengan mengobatinya terlebih dahulu, lalu memutuskan untuk merehabilitasi sahabatnya tersebut
agar tidak kembali kecanduan barang haram. Alhasil, usaha Sam ternyata berhasil. Singkat cerita, pagi itu di saat Sam berkumpul dengan keluarganya, ia sedikit membicarakan suasana kehidupan di Afrika yang cukup memprihatinkan. Setelah perang sipil yang terjadi, banyak dari warga di sana yang harus kehilangan tempat tinggalnya. Berbekal dengan bakatnya di dunia konstruksi, Sam berencana akan ke Afrika hanya beberapa minggu demi membantu membangunkan rumah pengungsian warga yang terdampak. Hal itu ternyata direspon dengan baik oleh Lin dan juga ibunya. Selama menjalani tugasnya di Afrika, tepatnya di Uganda, Sam yang saat itu sedang sibuk membangun rumah, tiba-tiba penasaran dengan dua orang tentara yang selalu mengawasinya dari kejauhan. Usut punya usut kalau mereka ini adalah tentara perdamaian. Salah satu tentara bernama Deng dan satunya lagi bernama Marco yang akan terus menemani Sam selama ia berada di Uganda. My name is Deng. I'll be seeing you around. Keesokan harinya, setelah menyelesaikan pekerjaannya, Sam kembali bertemu dengan Deng. Dalam pertemuan itu, Sam meminta Deng untuk mengantarkannya ke Sudan. Ia membutuhkan seorang pemandu, terlebih karena situasi di negara tersebut tengah dilanda perang saudara. Meski menyadari resiko besar dan bahaya yang bisa terjadi kapan saja, Sam tetap bersikeras dengan keputusannya untuk pergi ke sana. Open room. I wish you could. Beberapa saat kemudian mereka akhirnya tiba di sebuah perkampungan. Sam langsung tertegun ketika melihat begitu banyak orang yang mengungsi di tempat itu. Mereka adalah para korban yang berhasil selamat dari serangan pasukan pemberontak Lord Resistance Army atau LRA. Kelompok gerilya tersebut dipimpin oleh Joseph Kony, sosok yang dikenal luas karena berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang sangat kejam. Tanpa pandang bulu, mereka melakukan pembunuhan, penculikan hingga memperbudak warga sipil dengan memaksa anak-anak untuk bergabung sebagai tentara dalam konflik bersenjata. Pada malam harinya, Sam dikejutkan oleh kedatangan anak-anak dari berbagai pelosok desa yang sengaja dikirim orang tua mereka ke tempat itu demi mencari perlindungan. Deng kemudian menjelaskan bahwa setiap malam anak-anak tersebut harus menempuh perjalanan belasan kilometer menuju pos pengamanan untuk berlindung, karena kelompok pemberontak baru melakukan aksi kejinya di malam hari. Sam yang tidak tega melihat anak sekecil itu harus tidur di luar, akhirnya mengajak sebagian dari mereka untuk tidur di dalam. Let's go. They ain't sleeping out here. Meskipun tidak semua bisa ia ajak, setidaknya anak-anak tersebut bisa merasakan ketenangan. Take a bed. Someone couldn't come on me like that. Keesokan harinya, Sam lalu diajak oleh Deng ke sebuah desa di Sudan untuk melihat situasi di sana. Dan begitu Sam tiba di sana, ia begitu terkejut melihat keadaan desa yang sudah porak-poranda dan puluhan mayat yang hangus terbakar. Selain menghancurkan desa, para pemberontak ternyata telah memasang ranjau di sekitar desa. Belum selesai hatinya berduka melihat situasi desa, di waktu yang sama Sam melihat anak kecil yang berlari mengejar anjingnya dan tanpa sengaja menginjak salah satu ranjau yang membuatnya tewas seketika. Setelah beberapa minggu di sana, akhirnya Sam pun memutuskan untuk pulang ke Amerika. Pagi itu di bandara ia pun dijemput oleh keluarganya. Namun ada yang berbeda dari Sam. Ingatannya masih tak bisa lepas dari kejadian di Sudan. Dan malam itu, di saat istri dan anaknya sudah tidur, Sam sendiri merasakan gelisah yang tak bisa ia jelaskan. Di pagi harinya, Lin menemukan Sam di dalam gudang. Rupanya dia belum tidur dari tadi malam dan terlihat dia sedang membuat sesuatu. Ternyata Sam berencana untuk membangun sebuah gereja yang dibangun khusus untuk para pendosa seperti dirinya, yang mungkin ingin bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Tidak hanya itu, Sam juga akan membangun panti asuhan di Sudan untuk anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya akibat serangan LRA. That's the orphanage I'm gonna build. Singkat cerita, Sam pun berhasil mewujudkan impiannya satu persatu. Salah satunya ia berencana meresmikan gereja yang sudah ia bangun meskipun belum begitu sempurna. Pagi itu, banyak mantan anggota geng motor yang datang ke gereja tersebut untuk beribadah. Namun ada satu kendala, di mana penceramah yang mereka undang belum juga terlihat di sana.
Jadi mau tidak mau Sam sendiri yang harus menggantikannya. Meskipun tidak terlalu fasih berkhotbah, tapi setidaknya bahan ceramahnya berhasil menginspirasi para jemaat di sana. Okay, well, Waddy's knows me pretty good. And let him right on in. For each and every one of you too. Keesokan harinya mereka sudah berada di bandara untuk mengantar kepergian Sam. Ia berencana terbang ke Sudan guna menepati janjinya membangun sebuah panti asuhan dan menetap di sana dalam waktu yang cukup lama. Namun sebelum berangkat, Sam juga tidak lupa menitip keluarganya kepada Doni untuk sementara waktu. Tak lama berselang, Sam tiba di Sudan. Bersama Deng dan kelompoknya, ia segera menuju sebuah lahan kosong yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan panti asuhan. Sang pemilik tanah sempat menyatakan keberatannya karena lokasi tersebut dinilai terlalu terpencil. Namun Sam tetap teguh pada pendiriannya. Ia meyakini bahwa tempat sunyi itulah yang justru paling dibutuhkan oleh mereka yang memerlukan pertolongan. Kegigihan Sam pun membuahkan hasil hingga akhirnya ia berhasil mengakuisisi tanah tersebut. Sam mulai membangun panti asuhan tersebut dengan bahu-membahu bersama warga setempat. Namun di tengah progres pembangunan yang tengah berjalan, ancaman datang tanpa diduga. Saat malam menyelimuti dan mereka sedang beristirahat, kelompok LRA melancarkan serangan mendadak. Sam segera bereaksi cepat. Ia mengevakuasi anak-anak ke dalam gereja untuk perlindungan, sambil menghalau gempuran musuh tersebut. Tak lama setelah kejadian, Sam dan kelompoknya akhirnya berhasil melumpuhkan para pemberontak satu persatu. Namun begitu pagi datang, pemandangan pilu terlihat di depan mata mereka, di mana rumah-rumah warga hangus terbakar dan banyak nyawa yang melayang. Realitas pahit ini menyadarkan Sam bahwa perjuangannya di sini jauh lebih berat dari apa yang ia bayangkan sebelumnya. Kejadian malam itu benar-benar memukul batin Sam hingga ia kehilangan arah dan nyaris menyerah. Namun beruntung telepon dari istrinya menjadi semangat tersendiri. Berkat dukungan moral tersebut, semangat Sam kembali dan ia memutuskan untuk bangkit dan mulai membangun kembali segala sesuatu yang telah hancur demi sebuah impian. You hear me? Now get off your butt. Stop your crying. Perlahan tapi pasti, pembangunan panti asuhan itu akhirnya rampung, lengkap dengan pagar kawat besi yang kokoh mengelilinginya. Keesokan harinya, Deng dan teman-temannya tiba membawa beberapa anak dengan luka yang cukup parah. Mereka segera mendapatkan pertolongan medis darurat. Di tengah situasi itu, salah satu anak mengenali Sam. Rupanya kisah kepahlawanan Sam telah tersiar luas hingga ia dijuluki sebagai pengkhotbah kulit putih. Namun tragis, meski tim medis telah berjuang sekuat tenaga, nyawa anak tersebut tidak berhasil diselamatkan. Kesal dan marah atas kematian anak tersebut, Sam pun bertekad pergi ke wilayah Adumani untuk menyelamatkan anak-anak yang tersisa dengan tangannya sendiri. Sementara itu di lokasi lain terlihat iring-iringan truk milik LRA yang memaksa anak-anak kecil ikut terjun ke medan perang. Namun di tengah kepulan asap yang pekat, Sam muncul secara tiba-tiba. Tanpa ragu ia melontarkan tembakan RPG yang telak menghantam kendaraan musuh hingga terjungkal dan menghentikan langkah mereka. Tak disangka, keberuntungan berpihak pada Sam. Salah satu anak yang dipaksa berperang ternyata mengenalinya dan justru menembak musuh demi melindungi Sam. Melihat aksi itu, anak-anak lainnya langsung meletakkan senjata dan menyerahkan diri. Ternyata anak itu adalah anak yang ada di awal film tadi. Karena tragedi penyerangan di desanya membuat dirinya harus terpisah dari saudaranya. Dan hingga saat ini mereka masih juga belum pernah bertemu. Di keesokan harinya, Sam memutuskan untuk pulang ke Pennsylvania. Di sana ia memulai pengabdiannya sebagai pengkhotbah di gereja yang ia bangun sendiri. Kepada istrinya, Sam mengungkapkan sebuah impian lainnya, yaitu ia ingin membangun wahana permainan bagi anak-anak di Sudan. Namun niat itu hanya niat,
karena faktanya kondisi ekonominya saat ini sedang kritis dan bisnis kontraktornya pun tengah terpuruk. Namun Sam tak kehilangan akal, saat itu ia pun memutuskan untuk menjual seluruh koleksi senjata dan mobil pribadinya demi mewujudkan kebahagiaan bagi anak-anak Sudan. Singkat cerita, wahana yang direncanakan akhirnya rampung dibangun. Tawa dan keceriaan anak-anak pecah memenuhi panti asuhan tersebut. Tak lama kemudian, rombongan kendaraan terlihat memasuki halaman panti. Rupanya itu adalah pasukan SPLA yang datang bersama John Garang. Kedatangannya bertujuan untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada Sam atas dedikasinya membantu dan memperhatikan anak-anak di sana. Perlu diketahui, John Garang merupakan sosok penting di balik tercapainya kesepakatan damai antara pemerintah Sudan dan kelompok pemberontak di wilayah selatan, yang pada akhirnya perang saudara bisa berhenti meskipun sudah berlangsung sekitar 21 tahun lamanya. These talks Monday. Karena banyak anak melarikan diri dari desa mereka akibat serangan pasukan pemberontak dan tidak tahu harus mencari perlindungan kemana. Siang itu Deng dan Sam berinisiatif menyusuri beberapa titik untuk menemukan mereka. Di tengah pencarian mereka melihat dua anak duduk terpaku di antara semak-semak. Ketika dipanggil, keduanya tidak memberikan respon sedikit pun. Salah satu anggota kemudian mendekat untuk mengevakuasi mereka. Namun tiba-tiba ternyata semua itu adalah jebakan yang sudah disiapkan pasukan pemberontak. Alih-alih panik, Sam yang tetap tenang segera meminta Deng untuk melindunginya sementara dirinya bergerak cepat menyusuri sisi kiri tempat persembunyian lawan. Dengan senapan yang ia gunakan, Sam melancarkan tembakan balasan hingga situasi berhasil ia kendalikan. Namun saat ia mendekat untuk memastikan keadaan, hatinya seakan runtuh. Lawan yang tadi menyerang mereka ternyata hanyalah seorang anak kecil. Seketika hati Sam hancur lebur saat ia kembali tahu telah menghabisi nyawa. Apalagi itu adalah nyawa seorang anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Di malam harinya tanpa alasan yang jelas, Doni tiba-tiba menelpon Sam. Doni hanya ingin menanyakan sesuatu kepada Sam. Apakah Tuhan benar-benar mengampuni semua dosa yang pernah mereka lakukan di masa lalu? Pertanyaan itu justru tiba-tiba menusuk dada Sam. Ia seketika terdiam karena beberapa waktu sebelumnya ia sendiri telah membunuh seorang anak kecil yang tidak bersalah. Selang beberapa hari, Sam dan Deng berangkat ke gudang distribusi guna mengambil jatah logistik untuk kebutuhan anak-anak di panti. Urusan selesai lebih lama dari perkiraan, sehingga mereka baru kembali ketika malam telah turun. Di perjalanan pulang yang gelap itu, tanpa peringatan, sekelompok pemberontak tiba-tiba menghadang dan melancarkan serangan ke arah mereka. Para pemberontak akhirnya mundur setelah tak mampu mengimbangi serangan. Sam pun semakin penasaran mengapa kemunculan mereka bisa tiba-tiba. Ternyata barulah terungkap kalau mereka sedang memburu anak-anak yang kabur dan bersembunyi di area tersebut. Mereka pun bergerak cepat untuk membawa anak-anak itu ke tempat yang aman. Sayangnya jumlah kendaraan tidak mencukupi untuk menampung semuanya sekaligus. Karena itu Sam memprioritaskan anak-anak yang mengalami luka serta yang usianya paling kecil. Ia bertekad akan kembali lagi untuk mengevakuasi sisanya. We got no time. You stay. Setibanya di markas, Sam langsung menepati janjinya dengan menurunkan seluruh anak-anak yang dibawanya, lalu segera kembali menuju lokasi sebelumnya. Perjalanan yang cukup jauh membuat mereka tiba saat hari sudah mulai terang. Sesampainya di sana, Sam segera memeriksa kubangan yang sempat ia duga sebagai tempat persembunyian anak-anak semalam. Namun tak seorang pun ditemukan di sana. Kepulan asap sempat menghalangi pandangan Sam, tapi begitu asapnya mulai menghilang, Sam begitu terkejut kalau anak yang semalam ia tinggalkan semuanya telah tewas dibakar oleh pasukan pemberontak. Didorong rasa penyesalan telah meninggalkan anak-anak itu di tengah gurun, makanya tanpa membuang waktu,
Sam memutuskan kembali ke Amerika. Rencananya ia akan menemui manajer bank dan mengajukan pinjaman baru yang akan ia gunakan untuk membeli mobil untuk operasionalnya di Sudan, meskipun pihak bank tidak menyetujuinya. Tell me to calm down. See this? Yes. Look at the picture. Beberapa saat kemudian, siang itu Sam yang terlihat sedang bersantai di ruang tamunya, tanpa sengaja menyaksikan siaran berita yang mengabarkan kalau pemimpin kelompok perdamaian di Sudan harus tewas setelah dieksekusi oleh pemberontak. Di saat yang sama, sang putri juga tak henti-hentinya meminta kepada Sam agar ia bisa disewakan sebuah kendaraan pada perayaan acara sekolahnya esok hari. Sontak, Sam yang mendengarnya langsung emosi dan kembali hampir melakukan kekerasan. Beruntung Doni yang ada di sana langsung menghalau Sam agar tidak bertindak lebih jauh. Terlihat sudah kalau kini Sam kembali ke setelan awalnya. You love them black babies more than you love me. Take it easy, bro. Don't tell me to take it easy in my own. Fuck out of here. Put your face through that. Untuk itu Sam memilih pergi ke sebuah bar untuk mencari ketenangan. Namun setibanya di sana bukannya ketenangan yang ia dapatkan. Seorang preman tiba-tiba datang dan terus mengganggunya hingga Sam lepas kendali dan perkelahian pun tak bisa dihindarkan. Akibat aksinya di bar, Sam yang baru keluar dari kantor polisi langsung dijemput oleh istrinya Lynn. Tak habis pikir melihat kelakuan suaminya bisa kembali seperti dulu. Makanya dengan lembut Lynn mencoba menasehati Sam dengan mengatakan kalau ia dan anaknya juga butuh diperhatikan oleh sang suami, bukan hanya anak-anak di panti asuhannya. Pagi itu di saat Sam sibuk menyiapkan kayu bakar, tiba-tiba ia menerima kabar kalau Donnie kembali memakai narkoboy, hingga akhirnya overdosis dan ditemukan tewas. Namun ada satu hal yang membuat hati Sam sangat pedih, di mana Donnie masih sempat mengirimkannya sebuah voice note yang berisikan permintaan maafnya selama ia menjadi sahabatnya. Sam yang mendengarnya hanya bisa terdiam dan begitu syok. Well, he just wants me to stand up here and make some sense. But that's not what I'm going to tell you. What do you want me to say? That God has his plan for all of us. Selesai dari acara pemakaman Donnie, Lynn yang bersama putrinya saat itu yang dalam perjalanan pulang ke rumahnya. Begitu hampir tiba, ia melihat sekumpulan orang yang sibuk mengemas barang-barang dari dalam rumahnya. Rupanya Sam saat itu berniat ingin menjual perusahaan konstruksinya. Boleh dikatakan Sam ini sudah bertindak di luar akal pikirannya. Begitu Sam akan berangkat, ia pun berniat mengambil seluruh uang yang tersimpan di dalam brankas. Namun ia justru tak mampu membukanya karena lupa kata sandinya. Ironisnya, kombinasi itu hanyalah tanggal kelahiran putrinya sendiri yang bisa-bisanya ia tidak ingat sama sekali. Singkat cerita, Sam pun akhirnya tiba di Sudan dan langsung dijemput oleh Deng. Namun lagi-lagi sifat Sam yang lama sepertinya belum hilang. Terbukti ketika makan siang, seorang bocah yang bernama Ishak salah menuangkan air panas di tangan Sam. Spontan, Sam beraksi arogan dan mendorong bocah tersebut. Bisa dikatakan, Sam yang sekarang mirip dengan Sam yang sebelumnya. Kini tanpa pandang bulu, ia tak takut membantai pasukan pemberontak yang terlihat di hadapannya. Di lain sisi, Deng yang menyadari perubahan sifat Sam cukup prihatin dengannya. Untuk itu ia pun berusaha menasihati Sam, tapi Sam sama sekali tidak ingin mendengar saran siapapun saat itu. Di sini Sam mulai bertanya-tanya apakah Tuhan masih berpihak padanya setelah pengorbanannya menolong anak-anak Sudan dan kasus tewasnya Donnie dari kecanduan narkoboy. Malam itu saat di kamar, Sam yang lagi termenung tiba-tiba dihampiri oleh anak yang ia dorong tadi siang. Diketahui kalau Ishak ini ternyata sudah lama tidak berbicara dengan siapapun. Dan anehnya lagi saat itu ketika dengan Sam ia berbicara dengan fasih menggunakan bahasa Inggris. Ternyata Ishak adalah anak yang diceritakan di awal film tadi, yang dipaksa membunuh ibunya sendiri dengan sajam oleh pemberontak. Disinilah mereka saling bercerita dari hati ke hati. And the wood. Di keesokan harinya terlihat Sam begitu bersemangat. Seolah pembicaraannya dengan Ishak semalam adalah teguran dari Tuhan untuknya agar ia tidak menyerah karena kehidupannya tidak seburuk kehidupan Ishak sendiri. Makanya mulai saat itu ia pun semakin rutin meluangkan waktu untuk mengabari putrinya dan berusaha menjadi seorang ayah yang sesungguhnya untuk keluarga kecilnya. Are you okay? I'm thinking of a tree. I love you too, Dad.
Beberapa hari berselang, Sam dan Deng kembali melakukan patroli untuk mencegat kelompok pemberontak yang diduga hendak membawa puluhan anak sebagai korban perdagangan manusia. Dengan jumlah pasukan yang memadai, pemberontak menyerah tanpa perlawanan. Sementara itu, anak-anak yang berhasil diselamatkan segera dipersiapkan untuk dibawa ke panti asuhan. Namun yang jadi kendala adalah truk pengangkut yang akan mereka gunakan tak bisa dipakai karena rusak parah akibat tembakan. Jadi mau tidak mau, sebagian anak terpaksa harus menunggu di sana. Kejadian itu seolah membuat Sam dejavu akan peristiwa kelamnya dahulu. Makanya agar kejadian tersebut tidak terulang kembali, ia dan Deng terpaksa tinggal di sana menunggu hingga bantuan kendaraan lainnya datang menjemput. Di akhir cerita diketahui jika pasukan pemberontak masih terus meneror di Uganda Utara dan Sudan hingga saat ini. Di sisi lain, Amnesty International menerangkan kalau LRA bertanggung jawab atas tewasnya 400.000 jiwa dan hilangnya 40.000 anak yang diculik untuk diperdagangkan. Hingga saat ini, Sam masih terus berjuang sementara istrinya Lynn dan putrinya tetap mengurus gereja di Pennsylvania, Amerika. Hingga akhirnya film pun selesai. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di alur film seru lainnya, and bye-bye.